Ini depan. Sifat sedulur lahir batin manunggal sabiya saika Wujud syukur. dadi srana rahayuning Nuswantara Pindah ke timur.
pertunjukan Lengger yang di tengah-tengah part tari Lengger itu ada tari Baladewan. Menceritakan apa? Menceritakan rasa syukur. Rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh Sang Pencipta atau Yang Maha Kuasa atas rezeki panen yang melimpah, hasil bumi yang baik. Karena Banyumas adalah apa? Daerah agraris ya, jauh dari pesisiran pantai, jauh dari keraton atau istana atau kerajaan, sehingga tari yang ada itu adalah bentuk tari-tari tradisional, tradisi rakyat, kerakyatan. Tari itu ada dua. Yang pertama adalah tari tradisi, atau yang kedua adalah tari kreasi. Ya, kita masuk ranah seni tari tradisi. Tapi karena jauh dari kerajaan, bentuknya tidak pakem atau aturan kerajaan, tapi bentuknya tradisional dari rakyat dan untuk tontonan rakyat. Jadi bentuk geraknya adalah bentuk gerak tradisional, tidak ada bentuk-bentuk gerak yang pakem atau seperti yang diajarkan tari-tari alusan gaya Surakarta atau gaya Jogja. Paham ya? Jadi ini adalah bagian dari pertunjukan Lengger yang panjang yang diringkas jadi bagian babak Baladewan. Ketika penari Lengger itu tergerak jiwanya untuk bersyukur, dia merasa hasil bumi melimpah, hasil pertanian itu makmur, sehingga dia melaksanakan perhelatan pertunjukan Lengger dengan Baladewa sebagai salah satu wujud syukur dari bentuk rasa syukur petani atau penanggap atau penari itu kepada Yang Maha Kuasa. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Tarinya bentuk putra gagah ya, tangannya kambung putra, terus terakan kakinya ini namanya terakan, terus sindetan ya, sindetan atau sendi atau gerak penghubung, diawali dengan jarinya Banyumasan ya, ini ya, ngerayuk, tanjak, tancep. Sekarang pertama, sekarang kedua, sekarang bapang, yang ketiga, terus yang keempat keweran, yang kelima kobel lambung, yang keenam tumpang tali, terus yang terakhir adalah penutup masuk. Strukturnya ada beksan, maju beksan, mundur beksan, ada sembahan, ada tarian inti, dan terakhir ditutup dengan sembahan pulang. Jadi itu namanya struktur tari. Oke ya, untuk hari ini kalian sudah luar biasa. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan sama kami atau mungkin dari nanti ada Mas Jo, mana Mas Jo ya? Saya perkenalkan nanti ya, mungkin bisa memberikan sedikit banyak pengetahuan tentang berkesenian iklim Sanggar di Purwokerto seperti ini. Mungkin Mas Jo akan saya bawa ke sini, saya perkenalkan ke depan kalian. Monggo Mas Jo, ini adalah budayawan, seniman, orang orang hebat di Jakarta, event organizer yang telah banyak mempopulerkan artis-artis besar seperti kayak Rano Karno itu apa? Sidul itu pernah join bareng. Terus siapa coba artis-artis yang besar di ibu kota banyak yang sudah melakukan buana dengan beliau. Makanya ayo mumpung ada kesempatan ini dari Jakarta hadir ke sini, beri tepuk tangan dulu warga besar Sanggar Penginyungan. Ini udah mengaku kita sebagai bagian dari Mas Jo. Yuk, monggo Mas Jo diperkenalkan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Senang banget ada di karena di Jakarta udah susah pakai ini. Oh susah ya Mas, ya tuh. Sanggarin udah nggak ada, sebagai latihan gitu. Pertama saya ke Purwokerto tuh tahun 2017. Waktu itu sama Pak Husen mau buat film Lebar judulnya Satria. Cuma terlalu banyak drama dari ininya, kalau sudah jadi, karena nggak tayang karena terlalu banyak muatan politis sama drama sama konflik. Ya, konflik internal.
Jadi akhirnya dari situ kita stop di Besok. Dari 2017 sudah sering bolak-balik ke Mas dan Purwokerto. Memang kalau bahasanya Pak Duit semalam, Mas Jo ini Purwokerto kota kedua buat berseni kebudayaan gitu. Karya saya sih yang terakhir, kalau pernah dengar ibu-ibunya Berimelada ini udah apa? Program Triwis Trans TV. Triwis, ya, ibu pernah nonton ya? Triwis. Ya, itu terakhir saya buat sama Mas Utama di Trans TV, saya produsernya di Trans TV. Dan kalau film sendiri sudah hampir 10 layar lebar. Makanya sekarang lagi kembali ke media budaya. Alhamdulillah kolaborasi mengewangi teman-teman sanggar seni Pekalongan, mencoba supaya levelnya lebih ke nasional gitu loh. Jadi memang nggak ada yang nggak mustahil, karena Bismillah di sini dengan kekuatan teman-teman sendiri menjaga budayanya. Yuk kita diusahakan mengenai budaya lokal ke global. Jadi memang mungkin akan sering sih memberikan ruang-ruang berkesenian seperti nasional. Kita mencoba mengejar peluang supaya teman-teman nggak bermain di Jawa Tengah dan Bogor sendiri. Dan Jawa Tengah saja. Ya. Kalau sekarang ini sudah jadi jago kandang, jadi besok harus keluar kandang gitu. Ya, ya. Soal itu ya Mas. Ya. Terima kasih banyak. Ini dari Budaya Tara TV ya Mas. Ya. Itu ada pertanyaan? Ada? Atau mungkin keinginan Mas, aku pengen muncul di TV sih, gimana caranya? Kayak gitu ya. Bisa tanya, nggak apa-apa, karena itu adalah sesuatu yang diimpikan, sesuatu yang dicita-citakan kalian. Saya yakin dalam benak hati kecil kalian itu pengen. Setelah lihat artis, kalian berpikir, keprivasi ya, kan bisa jadi kayak kalian. Orang tua pun support. Kenapa kalian dibekali ilmu keahlian di luar akademis? Ini kan kalian non akademis tetapi sifatnya hobi. Tetapi apabila hobi menari atau hobi acting dan lain sebagainya, kalian kok bisa mengangkat nama baik kalian, mengangkat harga diri keluarga, mengangkat segalanya sampai ke jenjang yang lebih tinggi, kesejahteraan katakanlah, itu kan akan menjadi cita-cita yang baik dan membanggakan. Makanya ini adalah kesempatan Mas, coba tanya, silakan dari pertanyaan yang simple yaitu tadi, keprivasi Mas ben bisa jadi kayak artis gitu. Ya enggak? Pengen enggak pertanyaan kayak gitu? Pengen? Ya, coba tanyakan ke Mas Jo. Mas Jo itu adalah pakarnya. Silakan. Tanya saja enggak apa-apa Mas Supri ya kayak gitu. Nanti kan dia akan memberi motivasi. Silakan. Kayak gitu, ada yang mau tanya kayak gitu? Mas, bagaimana sih kok bisa artis itu terkenal kayak gitu? Minta petunjuk. Pertama, jaga passionnya, jaga hobinya. Kalau memang sudah terjun atau kecebur ke tari, totalitas di tari. Kalau memang sudah kecebur ke perang, totalitas perangnya. Kalau sudah kecebur musik, totalitas musiknya. Sama kebanyakan circle atau teman-teman yang satu. Jadi teman-teman ini pelihara teman-teman yang sehat. Jadi jangan masuk lingkungan yang salah tempat dulu. Kayak nanti itu semua sebagai penunjang hobi kalian ke depan. Karena kalau di dunia circle entertainment seni budaya itu biasanya network teman-teman yang akan saling bantu, yang belum bangun ditarik gitu, yang masih diam-diam. Jadi karena pergaulan atau komunitas itu bisa memperkuat angkat kita secara personal. Jadi kalau misalnya ini kekuatan wisata ini udah bergaul atau berkaryanya fokus gitu. Nanti teman-teman sampai sudah pecah keluar dulu, itu punya kewajiban buat tarik teman-teman yang baru lagi. Jadi ada semacam saling ngingetin aja yang sudah masuk di industrinya, biasanya tarik yang masih belajar gitu. Tapi kita fokus. Ini semua dapatnya nggak setengah-setengah, gitarnya nggak setengah, musiknya nggak setengah, semua difokusin jadi ahlinya gitu. Nggak perlu bisa banyak, tapi satu cuma jadi ahlinya itu lebih bagus. Kalau semuanya bisa cuma setengah-setengah, adanya kan jadi nggak jadi istimewa gitu. Kalau kayak Mas ini kan, Pak Bu ini kan fokusnya ke tari. Kalau misalnya nanti kesannya ada peran itu bonus, karena sudah menjadi media sebagai guru tari gitu. Kalau yang bicara kan sudah bonus tari gitu.
Kalau bila jadi penyanyi itu udah kepentingan pasar gitu. Ya kayak Mas Radi main teater itu aku sedang bermain, tapi ketika saya pulang rumah saya ditarik. Jadi apapun yang saya geluti fokusnya di bidang tari. Tetapi boleh main ke musik, boleh main ke seni peran teater, tetapi kalau pulang kembali ke tari. Jadi itulah spesifikasi. Kuasai ilmu spesifik, tapi jangan tanggung. Kalau bisa jadi pakarnya sekalian. Handal jadi wong sing ora umum, ya. Jangan umum batir itu intinya. Jadi mungkin seperti itu dari Mas Jo. Paham ya? Ada yang tanya lagi? Tadi udah tak wakili kalian yang pertanyaan pertama. Jangan sindrom. Jangan sindrom, betul. Nah, kalian punya medsos, tiba-tiba di medsos jadi sesuatu di lingkungannya, di tengah sekolah, enggak? Seolah menjadi sesuatu, tapi itu belum, itu baru tahapan awal. Yang penting berkarya tapi nggak tetap menguji, nggak sombong. Jadi jangan sampai kena sindrom medsos. Followernya udah berapa juta, tiba-tiba mengubah cara kita berkomunikasi dengan para teman seniman atau teman-teman guru. Jadi kita fokus boleh, tapi kita beradab. Kadang-kadang anak sekarang sudah merasa jago, adabnya hilang. Jadi tetap menguji, tapi jadi sesuatu. Tuh ya, itu pesan. Artinya kalian bolehlah jadi orang hebat, jadi orang yang punya kompetensi tinggi, tetapi ingat produksi artinya bagaimana kita bisa jadi seperti itu. Satu, menghargai orang tua yang mendukung kita, mensupport kita. Dua, menghargai guru, karena doa yang paling dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa adalah satu, doa guru dan doa orang tua. Makanya dua pilar utama itu harus kalian pegang. Tadi pesan dari jawaban kali ini. Yo, ada lagi? Silakan, siapa nama? Oh, ya. Nah. Kalau tari bisa tari jauh. Membagi waktu kesibukan itu. Oh ya. Kalau saya lebih baik yang mana difokusin dulu. Kalau misalnya main hobinya atau utamanya nari, udah total ditarik dulu. Jadi semua nggak usah setengah. Jangan ditarik setengah, di teater setengah, semua yang dapat juga setengah gitu. Kalau mau fokus, aku nih kayaknya kalau tari itu aku banget gitu. Ini yang banget nih kalau tari, oke, bener tarinya. Kalau nanti teater itu bagian menunjang aja, tapi tetap jangan nyoba-nyoba. Besok mau nyoba nari, nyanyi, gitu. Tapi tari jadi tinggal itu nanti takutnya nggak jadi apa-apa, malah frustasi gitu. Kok begini aku gitu. Betul ya. Fokus, prioritas, skala prioritas. Apa yang akan saya kejar duluan? Menimbang, melihat, dan ukur kekuatan waktu dan tenaga kita. Diri sendiri diukur. Yang tahu kamu adalah kamu, ya kan? Waktu saya 24 jam dibagi manajernya mungkin seperti itu. Prioritas kan yang lebih baik dan lebih penting buat diri kamu. Tapi optimal. Lalu ada lagi yang lain. Jadi biasanya tanya, Zara biasanya pinter banget kalau tanya kok. Dia biasanya Pak kapan makan gitu. Enggak ya. Sekarang udah gede, dulu kecil ya, tapi tetap gede. Lakukan data pada tanggal 26 Oktober 2005 di Kota Tua, jadi di Jakarta. Jadi kemarin teman-teman subuh-subuh sudah berangkat nyampe di Jakarta, itu apresiasinya salah satu seniman mewakili Jawa Tengah cuma dari Banyumas. Yang lain dari Ponorogo, dari Aceh, dari Kutai, Kalimantan, Jawa Tengah terwakilkan dari teman-teman seniman seni Manyungan Banyumas. Jadi nggak ada Jawa Tengah yang lain, dia tuh sampai di Banyumas. Jadi ini satu bentuk apresiasi kita teman-teman nasional mewakili teman-teman Kementerian Kebudayaan dan Dinas Seni Jakarta. Saya serahkan ini. Medalinya sebagai bukti sejarah, kalau ini akan berlaku setiap tahun dari Hari Kebudayaan Nasional. Kita akan membuat gerakan-gerakan budaya bersama menindaklanjuti yang tahun ini, tahun depan semoga lebih meriah dan semoga lebih viral. Ya.